Kata supirnya, udah terima kasih saya bilang gitu, tutup aja pintu. Nah, baru aja saya melangkah ke belakang, balik arah dari mobil itu, 3 langkah saya lihat mobil udah nggak ada. Nah, di situ kejadian itu aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tujuh Channel. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir lagi ke ruang YouTube teman-teman semuanya. Dan pada malam hari ini masih di cerita malam edisi ngobrol horor. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang pengalamannya luar biasa, sudah melanglang buana kemana-mana, dan sekarang dengan menyempatkan diri mau hadir di tengah Tujuh Channel ini. Dan kita langsung saja berkenalkan. Namanya siapa, Bah? Perkenalkan, nama saya Obay ya. Mungkin ya mana yang diceritakan sama Pak Dede terhadap saya, ingin mungkin mengambil satu nilai hikmah, pengalaman dari saya. Ya saya mungkin, ya semua orang juga punya pengalaman. Betul, Bah. Dimana nilai pengalaman yang istilahnya mengandung satu nilai unsur ya dunia, bukan dunia nyata ya, aneh ya, jadi dunia yang di luar akal makhluk manusia. Itu memang pengalaman saya dalam hal itu. Mungkin dalam satu proses juga perjalanan kehidupan saya mengalami hal-hal semacam ya istilahnya kegoiban lah gitu. Kalau saya terus terang dalam hal itu sebetulnya saya tabu ya. Ya berhubung waktu itu mungkin proses dalam kehidupan saya di mana saya harus menginjak atau istilahnya menemukan sesuatu hal yang nilainya di luar akal makhluk manusia. Nah itu dianggap goib kalau sama saya, karena goib dalam image saya, goib itu ya istilahnya hal yang sangat tabu buat saya ya, aneh lah gitu. Pertama yang mungkin salah satunya ya saya akan ceritakan, di satu daerah saya dalam perjalanan dengan kakak, kebetulan kakak saya masih ada di Sukabumi ya. Jadi ada saksi ya. Kalau menurut ya istilahnya penonton atau yang mendengarkan cerita saya ini bohong, itu ada saksinya. Itu kebetulan kakak saya masih hidup di Sukabumi, namanya Udin Samsudin ya. Waktu itu saya ada acara kunjungan, mau istilahnya membeli mesin di daerah perbatasan Samarang dengan Kamojang ya gitu. Nah dari sini kita berangkat dari Bandung itu, kebetulan saya tinggalnya di Padalarang ya, wilayah Bandung Barat. Siang, nah saya karena ada janji ya saya tergesa-gesa berangkat ke sana. Nah sampai di sana karena perjalanan jauh, dari Majalaya saya naik kendaraan sampai Paseh. Dari Paseh karena dulu itu tidak ada ojek ya, tidak ada kendaraan umum yang lewat Semarang pada sore hari. Kalau paginya ada gitu, dari daerah Kamojang atau Paseh sampai Semarang itu ada kendaraan gitu dulu. Cuman pagi waktunya. Nah, kebetulan kami itu waktu itu berangkat dari sini siang sampai ke sana sore hampir maghrib. Nah di sana tidak ada kendaraan. Jadi dari Kamojang, dari Pasir saya jalan kaki ke daerah perbatasan Samarang sama Kamojang. Itu jaraknya, Bah, berapa jauh, Bah?
Ya kurang lebih 10 kilometer 10 kilo, waduh. Jalan kaki tuh, Mas. jalan kaki. Cuman ya yang saya tidak ingat nama kampungnya ya, cuman daerahnya saya tahu. Nah waktu itu saya silaturahim ke satu rumah ke sana karena ada janji dengan bapak itu yang saya tuju. Nah, waktu itu pas waktu setengah enam maghrib itu saya udah baru nyampe, maksudnya di rumah udah silaturahim. Nah, bla 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 bla, saya akhirnya memutuskan pulang balik langsung gitu. Jadi pulang malam. Ya berhubung ada sesuatu di sana yang mungkin untuk saya ada ganjalan ya, cuman itu saya tidak akan ceritakan karena itu menyangkut seseorang ya, nggak enak lah gitu. Akhirnya saya balik ke Bandung dengan perjalanan kaki sampai di pertengahan perbatasan Kamojang sama Samarang. Nah di situ saya udah kurang lebih jam 10 malam. 10 malam. Nah, jam 10 malam karena jalannya jalan aspal ya, biasa jalan aspal yang land dari Kamojang sampai Samarang itu tidak ada, jangankan kendaraan, manusia lewat pun nggak ada sama sekali. Nah waktu itu saya berdua sama kakak saya ngobrol ya, berhubung ya istilahnya pas tepatnya jam 11. Nah, pas saya keluar dari jalan setapak sampai ke bahu jalan raya ya, jalan aspal. Nah di situ saya dengar ada dua orang lagi ngobrol. Nah sampai ketika itu sehingga saya berpapasan sama mereka. Akhirnya saya silaturahim sama mereka, saling mengenal juga ya, saling ngobrol, saling bagi-bagi rokok gitu ya. Udah ada mungkin 1 jam perjalanan di mana waktu itu saya ketemu sama mereka. 1 jam perjalanan jalan kaki mau tembus Kamojang mungkin ya, mungkin ada 4 kilometer lagi ke Kamojang. Nah tiba-tiba ada kendaraan motor ya, yang mana kendaraan motor itu tidak terdengar sebelumnya. Dari kejauhan itu tidak ada kedengaran suara motor. Nah, dengan tiba-tiba ada motor aja, cuman ada lampunya ada ya. Nah, terus si motor itu berhenti gitu. Motor itu berhenti. Nah, orang yang dua itu, yang teman saya yang ketemu di jalan itu baru kenal. Tiba-tiba naik aja berdua. Jadi si motor sama si penunggang motor sama si penumpang jadi bertiga. Nah orang itu tanpa basa-basi ke saya, padahal dia udah ngobrol lama sama saya. Ya mungkin minimal begini, Pak saya duluan apa Pak, bagaimana kalau istilahnya saya mau duluan nih gitu. Saya taruhlah ngomong ada yang jemput atau gimana, dia nggak ngomong apa-apa, langsung naik aja gitu. Nah tiba-tiba langsung naik berangkat aja. Nah saya waktu itu berdua sama kakak saya, sambil melihat muka saya sama kakak saya sambil ngomong ke kakak, Pak, nah kalau kita mah jangan sampai begitu, jangan sampai kayak orang itu. Istilahnya motor itu udah nggak kelihatan. Nah pas saya juga anehnya tiba-tiba ada mobil lagi yang berhenti di belakang saya. Tapi padahal nggak ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Di itu gitu di samping apa gitu. Nggak ada suara. Nah waktu itu ada penumpang kurang lebih ya, mobil Col Buntung ya, Col Mini. Col Mini. Memang Col Mini identik dengan transportasi yang land Kamojang Samarang gitu. Cuman di dalam saya lihat ada supir, terus di depan ada penumpang 1, di belakang ada 4. Nah, Pak mau kemana? Kan supirnya nanya ke Majalaya, cuman saya turun di Paseh aja, saya mau ke teman dulu. Oh, so, ikut saya kata.
saya naik sama kakak saya. Nah, setelah di perjalanan tidak ada yang bicara satupun yang di dalam. Saya nggak nanyain juga ke supir. Cuman momen saya turun di Paseh, di perapatan Paseh. Nah waktu itu karena saya memang rencananya langsung lanjut pulang ke Padalarang sama kakak saya cuman singgah dulu di temen sekolah dulu yang sekarang udah meninggal ya, itu John Karsama kalau nggak salah namanya gitu. Saya singgah dulu di sana. Nah begitu di perapatan saya minta berhenti, tolong Pak berhenti sini gitu. Ya udah saya berhenti, ya mobil itu berhenti. Saya turun gitu sama kakak saya, mau dibayar nggak mau gitu. Udah Pak nggak apa-apa, jangan bayar kata supirnya. Udah terima kasih saya bilang gitu, tutup aja pintu. Nah baru aja saya melangkah ke belakang, balik arah dari mobil itu 3 langkah, saya lihat mobil udah nggak ada. Nah di situ kejadian itu aneh sekali buat saya waktu itu. Nah itu mungkin dianggap untuk saya ya suatu kejadian di luar akal manusia, karena posisi jalan pas persimpangan Paseh itu menuju Majalaya itu tidak ada belokan, lurus. Gitu. Jadi setelah 3 langkah saya lihat lagi mobil itu udah nggak ada jejaknya gitu, nggak ada lampunya, nggak ada apalah, nggak ada suaranya. Nah, itu kejadian itu diperkirakan itu tahun 97. Iya 97, 96 lah, sebelum ada peristiwa saya di tragedi rumah tangga gitu. Nah, memang itu mungkin ada satu kila-kila ya, ada satu pertanda bahwa di ujung saya hancur rumah tangga ya, mungkin kejadian itu dulu. Tapi Pak, selama Abah naik mobil itu, penumpang itu berapa orang Bah? Selain supir di depan satu orang. Sama supir berarti 2, di belakang ada 4 orang. Gitu, 4 orang. Itu di dalam perjalanan itu tidak ada yang bicara satupun. Perasaan Abah sendiri gimana Bah? Biasa aja gitu ya. Kirain ya kirain mah mobil-mobil biasa, gitu. Iya biasa aja, mobil penumpang. Cuman waktu itu diperkirakan ya jam 12-an lah. Jam 12 malam. Luar biasa sekali teman-teman. Karena pas saya tanyakan ke teman saya, pas saya sampai di teman saya, dia nanyain nama saya. Nah dulu di ceritanya, jangan dulu lanjutkan ya. Kita ngopi dulu Bah. Apa ada kopinya nggak? Tunggu yang satu ini. Nah teman-teman, sebenarnya kita ngobrol seru atau ngobrol horor kita ini suasananya ya di pedesaan banget. Itu di sini ada apa lagi apa Bah? Ya biasa. Masak air Bah. Masak air buat ngopi. Ngopi teman-teman ya, ngopi dulu. Nah ini juga Bah apa Bah? Ini sampo Bah. makanan tradisi orang Bandung. Orang Bandung sampo ya. Orang Indonesia Bah ya. Itu teman-teman ngopi dulu teman-teman. Sebelum ya, kita kembali lagi ke cerita saya hobi banget nih. Oke Bah, setelah barusan kita ngopi apa namanya, makan sedikit lah singkong rebus ya Bah. Tadi kita sebelum acara cerita malam ini dimulai, Abah udah membuat singkong rebus ya Bah ya. Nah Bah, tadi kalau tidak salah Abah menceritakan kata teman Abah tuh apa Bah, yang ceritakan teman Abah setelah kejadian Abah di jalan itu? Ya kita berdua sama kakak gitu. Waktu turun dari kendaraan hanya bisa saling menatap muka dan ada satu nilai hati masing membaca ya. Mungkin masing-masing membaca. Ini kejadian apa yang aneh begini gitu. Nah setelah itu kan saya rencananya langsung melanjutkan ke rumah teman ya. Waktu itu kebetulan teman juga udah pada tidur. Nah saya ketuk paksa ya pintunya, karena waktu itu ya saya ada sesuatu hal yang butuh dibicarakan sama teman saya. Nah akhirnya pintu dibuka sama teman saya dan saya ngobrol. Ya, teman saya juga nanya, dari mana Bay gitu. Oh saya dari perbatasan Samarang tuh.
daerah mana, daerah ya ini anu inilah gitu ya. Saya bilang katakan daerahnya yang ini. Wah kamu berani banget katanya, ini udah jam berapa katanya gitu. Nah terus saya ceritain sama teman saya kejadian yang barusan saya alami dengan kakak saya. Nah teman saya cerita bahwa di sana memang perjalanan di sana kalau orang yang misalkan belum tahu itu nggak akan berani gitu. Karena banyak peristiwa kejadian aneh-aneh juga di sana. Nah teman saya juga mengangkat jempol sama saya, kok kamu berani katanya. Karena kebanyakan orang sini pun katanya nggak ada yang berani sampai jam 12 itu ya istilahnya menginjak tempat itu, daerah itu. Ya saya ceritakan kejadian aneh ke teman saya itu. Ya, akhirnya teman saya juga ya istilahnya ngasih momen sama saya, lain kali jangan terlalu malam kalau ke daerah sana gitu. Ya berhubung waktu itu saya emergency ya, waktunya betul-betul saya tidak mengingat ke hal yang semacam yang lain-lain, hanya momennya mengejar janji aja dengan satu klien ya yang pengen menjual mesin dinamo kincir. Saya karena ada janji, saya kejar janji guys saya gitu. Nah, ya mungkin setelah saya ngobrol sebentar di teman saya, ya saya akhirnya dianterin sampai Majalaya pakai motor. Di terminal Majalaya kebetulan ada mobil yang lebih panjang ke Bandung. Ya saya langsung pulang ke Padalarang sampai di rumah. Ya, akhirnya saya di rumah ceritakan sama keluarga, sama istri saya, sama ibu saya, sama bapak saya. Oh, kejadian itu ya mungkin bapak saya ya mungkin agak mengerti dikit ya gitu. Ya itu katanya gitu. Kamu menemukan jejak ada sejarah Garut dulu gitu. Itu namanya siapa? Si Buntung Jago Tutugan. Oh, si Andi Buntung Jago Tutugan. Ya, Andi Jago Tutugan. Kalau saya tuh cuman tahu dongengnya aja dulu. Dongeng di radio gitu. Ya mungkin sejarah itu mungkin ya saya juga sampai akhir hayat saya teringat terus. Tapi ya nah jadi cerita ini mungkin yang terjadi sama saya bukan hal seperti itu banyak gitu. Karena tahun 89 saya hancur rumah tangga. Nah di situ saya berkelana gitu, mencari satu nilai, bukan jati diri ya. Jadi karena saya depresi berat waktu itu, jadi saya ingin sembuh dari depresi berat itu. Akhirnya saya berkelana selama 5 tahun gitu. Saya jalan kaki 2 tahun mungkin, tidak makan nasi, tidak makan apa. Nah itu ceritanya lain lagi, mungkin season lain nanti akan saya ceritakan gitu. Ternyata setelah kejadian itu Abah ada peristiwa di rumah tangga Abah sendiri yang mengakibatkan Abah berkelana selama 5 tahun. Banyak juga cerita Bah nanti cerita goib-goib atau mistis seperti ini. Mungkin nanti teman-teman kita ngobrol lagi dengan Abah ya. Mudah-mudahan suatu waktu Bah kita ketemu lagi Bah ya. Insya Allah. Abah dapat digambarkan nggak Bah waktu itu mobil kolnya kol buntung atau kol gimana? Kol mini. Gitu, kol mini. Yang lampunya masih bulat gitu ya. Bulat, kol mini. Karena pada tahun 97-96 memang angkutan Kamojang sampai Samarang itu kol mini. Dan yang anehnya tuh yang saya diamati gitu ya, si cerita Abah itu kol itu nggak ada suara, nggak ada apa-apa, tahu-tahu ada di samping apa? Tidak ada sinyal lampu, minimal lampu ada lah. Gitu. Walaupun suara bening, tapi lampu itu harus ada. Tiba-tiba ada mobil aja di pas pinggir kita lagi jalan. Seperti kejadian yang awal itu yang 2 orang yang motor juga teman itu. Si motornya langsung ada gitu, hilang tiba-tiba gitu.
Nah, sama gitu. Kejadian waktu motor itu pas orang itu naik, berangkat, tiba-tiba pas dilihat udah nggak ada gitu. Jadi dalam kurun waktu beberapa menit atau lima, Iya, detik ukuran. detik ya ada dua kejadian Iya, seperti itu, dan itu dialami oleh abah dan kakak abah waktu perjalanan Iya, pulang gitu ya. kan tidak masuk di akal. Hmm. Karena pertigaan Paseh itu pas mau ke rumah teman saya, pas pertigaan itu jalan lurus gitu. Kalau hitungan jangankan menit, jangankan detik lah, menit aja masih kelihatan gitu. Kendaraan itu pasti ekornya Ya kelihatan. logikanya seperti itu, banyak Iya. kalau itu bener-bener mobil Iya. yang nyata gitu Iya. kan. Ini mah kan katakanlah gaib lah Abah, yang mungkin juga. Iya. Nah teman-teman, itulah cerita Abah Obay, pengalaman mistisnya apa namanya, sewaktu beliau pulang dari mana Bah tadi Bah? Perbatasan Samarang Kamojang. Semarang Kamojang, karena waktu itu belum ada juga kendaraan umum ya Bah, jarang gitu kan. Jarang. Dan Abah ini jalan kaki bersama kakaknya untuk menuju Padalarang, namun di tengah perjalanan di hutan Bah atau di mana Bah ceritanya, ketemu dengan dua peristiwa yang sangat mengerikan. Nah teman-teman sahabat 7 channel cerita malam, ngobrol horor, mudah-mudahan dengan cerita ini Bah kita dapat mengambil hikmahnya ya Bah ya. Ambil hikmah. Terus kita harus mempercayai bahwa memang makhluk gaib itu ada Bah ya, dan wajib meyakininya gitu ya. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum belum like, share, dan subscribe, silakan, karena subscribe itu gratis teman-teman. Dengan demikian saya akhiri cerita malam ini, ngobrol horor ini, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.